Shalom, perkenalkan nama saya Novita Matalangi, ngirim 1120218541, program studi pendidikan Kristen anak usia dini. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah etika Kristen tentang kontroversi etika dalam gerakan transhumanisme. Transhumanisme adalah gerakan untuk memodifikasi tubuh manusia dengan berbagai teknologi dan perkembangan saintifik. Tujuan utama dari gerakan transhumanisme adalah meningkatkan kemampuan manusia. Transhumanis memimpikan hidup tanpa masalah. Mereka tidak ingin adanya kesalahpahaman ketika berkomunikasi satu sama lain. Mereka tidak ingin sakit, bahkan mereka ingin hidup abadi. Pada intinya, mereka ingin mengurangi bahkan menghilangkan kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh umat manusia selama ini. Hal tersebut menyebabkan adanya modifikasi tubuh, peningkatan kemampuan pikiran manusia, dan perubahan perilaku manusia menjadi lebih baik. Transhumanisme memanglah ide yang baik, namun mereka telah melangkah terlalu jauh, mengubah manusia baik dari segi fisik, biologis, dan psikologis akan memiliki dampak khusus. Hal tersebut akan menimbulkan banyak pertanyaan etis. Dalam kasus ini, kita akan fokus dalam mengungkapkan elemen etis dari transformasi digital dalam aspek komunikasi dalam gerakan-gerakan transhumanisme, antara lain mind uploading. Keabadian merupakan salah satu tujuan gerakan transhumanisme. Namun, hal tersebut telah menimbulkan pertanyaan mengenai masa depan generasi selanjutnya. Apa yang akan terjadi pada populasi manusia jika tidak ada orang yang akan mati? Ray Kurzweil memberikan alternatif untuk dapat hidup abadi secara digital. Ia mempercayai bahwa kita bisa mentransfer kesadaran kita ke mesin. Itulah yang disebut sebagai mind uploading. Namun, sekali lagi hal tersebut menimbulkan pertanyaan etis. Pertama, ketika pikiran disimpan ke dalam komputer atau perangkat digital lain, maka akan sulit untuk membedakan mana manusia dan mana yang merupakan program komputer. Hal ini akan membuat rancu pemahaman kita mengenai manusia dan bagaimana cara menginterpretasikan manusia di masa depan. Karena secara fisik, manusia telah berubah. Tidak hanya itu, perubahan ini juga menjadikan manusia menjadi objek, bukan lagi sebagai subjek. Kemudian yang kedua, Brain Machine Interface, biasa disingkat BMI. BMI akan menjadi pendobrak saat kita tidak lagi terbatas untuk berkomunikasi menggunakan sistem saraf primer kita. Namun, hal ini tentu akan kembali memunculkan pertanyaan etis. Yang pertama adalah mengenai privasi. Banyak dari kita yang menahan diri untuk tidak berbicara dengan keras. Namun, pengguna BMI bisa mendapatkan masalah ketika BMI mereka bertindak dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh penggunanya secara sengaja. Sehingga, apakah hal tersebut merupakan kesalahan dan tanggung jawab pengguna BMI? Pertanyaan etis yang lain adalah mengenai kemanusiaan dan kepribadian. Kita mengkhawatirkan bahwa integrasi antara manusia dan mesin akan membuat seseorang menjadi kurang manusia. Karena hal tersebut mengubah identitas sosial, skema tubuh, dan aspek psikologis dari seseorang. Ketika orang-orang telah mengintegrasikan diri mereka dengan BMI, apakah mereka tidak akan ingin lagi menjadi diri mereka sendiri? Identitas mereka dan seluruh tindakan mereka, apakah mereka itu adalah teknologi atau manusia? Krisis melanda mengenai hal filosofis akibat munculnya trans manusia. Apabila kita terintegrasi dengan BMI,
kita harus mempertimbangkan kembali apakah BMI betul-betul lebih banyak membantu kita atau cenderung mengubah kita. Kemajuan teknologi dalam aspek fundamental kehidupan akan menyebabkan redefinisi manusia ke transmanusia, dan hal tersebut akan membawa manfaat yang kompleks seperti implikasi etis dan sosial. Ketika teknologi transmanusia semakin banyak dan penggabungan antara manusia dan mesin semakin digaungkan dan dinantikan, untuk itu akan menjadi hal yang penting untuk sepenuhnya sadar akan masalah etika yang utuh dan tidak terhindarkan dari gerakan transhumanisme. Demikianlah penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.